Bintang Harapan itu berawal dari klinik dulu ya Pak ya. Itu sekitar tahun 2000. Sekitar tahun 2000 gitu kan. ya, klinik dulu. Jadi belum berdiri sekolah ya. Tapi masih dalam klinik tapi namanya. Tapi itu di bawah yayasan bukan? Ya, di bawah yayasan. Nah, itu setelah itu berkembang itu menjadi sebuah sekolah. Gitu. Alhamdulillah Bintang Harapan mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan untuk mendirikan sekolah Bintang Harapan sampai sekarang. Jadi namanya sekarang itu namanya sekolah khusus. Berarti udah ada SK-nya di tahun berapa itu Pak? Kira-kira? Itu tahun 2000, keluar SK itu tahun 2006. Iya, operasionalnya. Tapi sebetulnya udah rintisan berdirinya tahun 2000. Udah lama. Pertama murid itu pertama didirikan itu berapa orang? Itu murid yang pertama yang didirikan tidak kurang dari 30 ya. Jadi masih levelnya masih sedikit ya Pak ya. Tapi sekarang seiring dengan terus bergulir ya pembelajaran, alhamdulillah Bintang Harapan itu karena menambah ya siswanya naik turun. Tapi sekarang alhamdulillah di musim pandemi ini masih bertahan, siswanya masih ada. Jadi Pak Beni itu mungkin dari pertama didirikan sampai sekarang gitu. Iya. Berarti udah berapa tahun Pak? Sekarang tuh udah saya mengabdi di sini rata-rata guru-guru yang mengabdi di semua sini gitu ya? sekitar 40, ada yang 14 tahun, ada yang yang 16 tahun, ada yang sampai 20 tahun juga ada ya, seperti PO ya yang sudah semuanya itu beragam karena sesuai dengan dia masuk awal kerja di sini. Jadi TMT-nya berbeda-beda di sini. Kalau di sini PNS-nya ada Pak? Sekarang nggak ada. Semuanya di sini guru non PNS. Oh, tapi ada yang udah sertifikasi Pak? Udah ada. Sekarang guru-guru di Bintang Harapan udah dapat sertifikasi passing gitu Pak? Iya, udah 6 guru kalau di sini. Udah. Sisanya ada guru-guru yang masih dalam proses sertifikasi. Alhamdulillah lah. Jadi mungkin kita mengimbau ya pemerintah membantu kepada ibu-ibu yang belum atau guru-guru yang belum disertifikasi gitu, mohon dipermudah dan dibantu gitu ya. Ini ya. Jadi pengalamannya suka dukanya gimana Pak? Suka duka dalam anak khusus ya pasti ya. Tiap sekolah pasti ada suka dan dukanya. Kalau sukanya juga pasti ada. Kalau sukanya, kalau ngajar anak berkebutuhan khusus itu kita ini kadang-kadang suka tersenyum ya melihat anak-anak ya, suka tertawa gitu melihat anak-anak. Kadang-kadang anak-anak itu lucu, kadang-kadang ya anak-anak itu suka suka mengingatkan guru juga walaupun dia punya keterbatasan ya. Tapi kadang-kadang ya ada kelebihannya. Ya ada kelebihannya itu. Tapi kadang-kadang dukanya ya kita ini kadang-kadang ngasih materi ya. Tapi anak-anak kita ini kadang-kadang susah ya. Misalnya tidak langsung menerima materi pelajaran ya. Jadi prosesnya bertahap. Jadi guru itu dituntut untuk sabar, untuk mengubah perilaku anak-anak itu harus memerlukan kesabaran. Nomor 1 ya. Tidak langsung anak ini jadi pandai atau anak ini jadi perilakunya jadi baik misalkan. Jadi harus bersabarlah, bertahap betul. Mungkin itu dukanya ya. Tapi kebanyakan guru-guru suka ya, senang ya dilihat anak-anaknya gitu ya. Kadang lucu, kadang-kadang ya gitu. Jadi kadang-kadang kan istilahnya saya kan Kang Ajo Pak Beni ya. Jadi Kang Ajo itu pengen ini istilahnya berbicara masalah antar profesi gitu Pak. Ya, betul. Jadi seperti gini kita mau mewawancari seperti Pak Beni yang istilahnya berprofesi menjadi guru ya Pak. Ya, betul. Jadi kan kita itu istilahnya bersyukur Pak ya. Jadi banyak bersyukur karena apa? Mungkin kalau ada istilahnya anaknya yang istilahnya sehat normal kan kalau kita bisa berkata. Jadi banyak yang bersyukur gitu karena kan setiap manusia itu di setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan itu masing-masing kayak. Dan bagi guru juga ada nilai manfaat ya kalau mengajar untuk anak-anak khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi guru itu memang dituntut, saya setuju dengan Bapak, dituntut untuk bersyukur ya atas kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh anak. Tapi di situ kita juga harus harus belajar dari anak itu.
belajar dari anak yaitu kesabaran, ketelatenan, terus kepedulian, ya kepedulian. Jadi hati kita harus ikhlas, bersih, melayani anak dengan tulus. Ya itu mungkin ya. Itulah manfaat untuk mengajar anak berkebutuhan khusus, karena anak berkebutuhan khusus itu kan banyak kekurangan. Nah, oleh kita diberikan bimbingan, layanan, pembelajaran, itu kan manfaatnya luar biasa buat si anak dan untuk depannya. Itu kan bisa mandiri sendiri gitu Pak ya, jadi nggak terlalu dibantu gitu Pak. Kan manfaat bagi guru itu sudah memberikan sedekah lah kepada anak, sedekah jariah. Jadi si anak itu memberikan ilmu, guru itu memberikan ilmu. Jadi ilmu yang bermanfaat buat si anak itu. Jadi itu kan sedekah jariah guru ya kepada anak. Sehingga si anak itu dia mendapatkan ilmu dari gurunya, dan si ilmunya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal lah anak itu yang tadinya ya anak itu tidak bisa memegang gelas, tapi setelah dia belajar di Bintang Harapan, anak bisa memegang gelas. Itu luar biasa. Alhamdulillah. Kebanyakan kan anak-anak di Bintang Harapan itu awalnya ada juga yang tidak bisa memegang gelas sama sekali, ada juga yang tidak bisa minum dengan mandiri ya, atau bisa mencuci piring atau apa. Nah, setelah belajar alhamdulillah anak bisa, walaupun sedikit bertahap gitu ya, tapi anak ujung-ujungnya jadi bisa. Itu kan bagi guru manfaatnya adalah menjadi bangga. Jadi memberikan ilmu pada anak, dan ilmunya itu dimanfaatkan oleh anak. Itu saja mungkin manfaat dari pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Jadi itu manfaatnya banyak sekali bagi guru gitu. Karena mungkin pekerjaan ini juga mulia. Di samping mulia tidak mungkin sembarangan bisa gitu Pak. Iya, jadi nggak semua orang bisa. Iya, betul. Jadi kan profesi yang betul. Satu profesi, dua pengabdian lah yang makanya profesi yang langka. Nah, iya. Jadi istilahnya biar tahu lah ya. Betul. Jadi istilahnya pemirsa yang ini sahabat Kang Ajo, jadi gini, biar kita tahu lah istilahnya menghargai. Betul. Jadi kita ada yang profesinya tukang bangunan atau apa. Jadi kita itu jangan memandang sebelah mata gitu. Jadi tujuannya begitu, biar kita merasakan gimana sih. Kan jadi setiap manusia itu dilahirkan itu mempunyai peran masing-masing. Jadi kita jangan mencampuri peran orang lain, berperanlah menjadi diri sendiri seperti Bapak. Nah, harapan saya sebagai guru gitu ya Pak ya, harapan saya sebagai guru, pendidikan khusus di Indonesia itu, saya menginginkan masyarakat Indonesia itu peduli ya, care ya terhadap anak berkebutuhan khusus. Seperti halnya di negara-negara yang sudah maju ya, seperti negara-negara Eropa, mereka itu kalau memandang anak-anak berkebutuhan khusus itu, mereka itu sangat peduli, spesial ya. Nggak seperti negara kita. Negara kita pengen negara Indonesia itu anak-anak yang sangat peduli terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Masyarakatnya juga harus paham bahwa anak berkebutuhan khusus seperti apa. Jadi ya untuk demi keberhasilan si anak berkebutuhan khusus nanti hidup mandiri di masyarakat. Jangan sampai ada anak berkebutuhan khusus di tengah-tengah masyarakat, mereka itu misalkan dikucilkan, atau misalkan ada anak berkebutuhan khusus tidak diberikan pelayanan yang baik gitu. Jadi anak-anak di kita, anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia ini memerlukan sebuah pelayanan baik di sekolah maupun di masyarakat. Jadi masyarakat itu harus ada kepedulian terhadap anak-anak. Itu penting sekali buat kehidupan anak-anak nanti di kemudian hari. Juga untuk usianya ini mental gitu ya. Jadi mungkin yang Bapak sampaikan seperti kita mensosialisasikan Pak ya. Jadi mensosialisasikan gimana sih sebenarnya gitu kita hidup di di dunia ini kan mempunyai yang beragam-agam. Jadi kita mensosialisasikan agar tidak terjadi lagi istilahnya ada cemooh atau menghina gitu Pak ya. Nah itu tujuannya mungkin yang jadi tidak ada istilahnya ini
ada jurang pemisah Betul. gitu. Oh ini anak berkebutuhan khusus Kalau bahasa dimarginalkan gitu. tidak ada kasta. Nah, dimarginalkan. Contohnya seperti gini Pak, saya sangat sedih seperti mungkin ya di kota Bandung aja lah misalkan, bukan di kota Bandung ya, di kota-kota di Indonesia itu kan kayak yang tunanetra. Tunanetra itu kan membutuhkan fasilitas seperti Jalan ya, sendiri. jalan yang Betul. dia punya jalur sendiri ya seperti itu. Betul. Tapi sekarang coba di kota-kota besar di Indonesia itu untuk anak-anak ABK seperti tunanetra itu sulit untuk mencari jalan khusus untuk dia. Trotoarnya pun coba bayangkan Memang penuh oleh pedagang kaki. Tidak disediakan. Bahkan anak tunanetra kalau lagi berjalan dia beberapa kali tersandung oleh sebuah lubang atau apa, masuk ke got iya, gitu. masuk ke got. Seharusnya itu kalau di luar negeri itu ada tanda-tanda ya. Memang ada sih di kota-kota di Indonesia sudah ada terlalu banyak. tapi tidak terlalu banyak. Bahkan sudah dibuat untuk jalur tunanetra, tapi dibiarkan rusak, tidak diperbaiki. Seperti halnya di kota-kota yang besar ya, gitu. Tidak ada perawatan gitu. Nah itu memerlukan sebuah kesadaran ya masyarakat dan pemerintah. Nah itu yang apa sangat yang harus kita pedulikan ya tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Dan satu hal yang saya inginkan di Indonesia ini memperhatikan angkatan kerja untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Taruhlah di sebuah perusahaan atau sebuah unit kerja itu ada anak ABK aja, berapa hanya sekian persen aja mempekerjakan anak berkebutuhan. Dia bisa nantinya anak itu kan bisa menghasilkan ya, bisa diakui keberadaannya. Contoh misalkan yang tunarungu, tunanetra ya. Nah anak-anak yang seperti itu kan punya skill, punya kemandirian, punya apa? Dia itu diberi kesempatan untuk bekerja layaknya seperti anak-anak yang anak-anak yang lainnya. Jadi biar bisa tersalurkan ya. Tersalurkan minat dan bakatnya. Tapi maaf ini Pak ya. Itu yang apakah di dalam sekolah itu memang udah misalnya dijuruskan Pak? Udah. Dikasih keterampilan atau apa biar dia bisa lebih mandiri ya? Di sekolah itu kan ada yang disebut dengan pembelajaran vokasional, ya, pelajaran keterampilan, kemandirian, dan itu sudah disiapkan anak-anak berkebutuhan khusus itu tujuannya adalah kelak dipelihara di masyarakat dia itu bisa mandiri. Itu sudah disiapkan. Cuman yang menjadi persoalannya adalah kesediaan atau perangkat atau suatu perusahaannya gitu. Iya, bisa menerima enggak untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. Jadi jangan sampai anak berkebutuhan khusus itu dipandang mata sebelah. Ini untuk tunarungu mah. Yeah. Belajar ini aja lah, kerjanya hanya office boy misalkan atau yang bagian apa gitu. Jangan seperti itu. Kita memandang bahwa anak berkebutuhan khusus layak untuk hidup bermasyarakat. Itu Pak, mungkin itu mah masalah itu memang masalah klise di Indonesia. Yeah. Nah, itu masalah kerja untuk anak Kalau berkebutuhan tidak diungkapkan mungkin banyak yang tidak tahu. Iya. Jadi istilahnya kan betul. kita tahu permasalahan itu karena kita menggali. Iya. Kayak tunanetra. Iya. Ini masih lama nggak kita mau pulang? Iya ya. Saja mungkin Pak Beni atas masukan. Kita tahu ya. Iya. Masih Pak Beni ya. Sama-sama Pak. Terus siapa? Iya.